Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello moms, kembali lagi di channel Firdaus Family WR. Nah, pada video kali ini aku akan membahas video selanjutnya setelah video bagaimana cara menyapi anak sesuai dengan pengalaman pribadiku. Nah, selanjutnya video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, karena pada saat kita proses menyapi pasti kita akan mengalami perasaan yang kurang nyaman ya moms di payudara kita, itu karena ASI kita tidak dikeluarkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana supaya kita tidak mengalami hal tersebut? Disimak terus ya moms videonya. Oke moms, jadi saat proses menyapi anak kita dihadapkan dengan berbagai dilema ya moms. Dilema yang pertama, menghadapi anak yang tantrum meminta ASI. Yang kedua, menghadapi anak yang meminta ASI dan kita ingin memberikan ASI kita, ya. Yang ketiga, dilema saat kita merasakan ASI bengkak. Kita juga bisa sampai demam, menggigil, PD sakit, bengkak, rembes, dan lain-lain ya moms. Masya Allah ya. Nah, dari ketiga dilema itu, dilema yang ketiga ini sebenarnya bisa diatasi ya moms. Jadi kita bisa mengatasinya sebelum benar-benar merasakan sakit sekali. Jadi yang harus kita lakukan ini terbagi pada dua bagian. Satu bagian itu pada saat kita menuju proses menyapi, jadi belum disapi secara sempurna ya moms. Nah, bagian yang kedua ini pada saat kita telah memproses menyapi atau sudah stop memberikan ASI kepada anak kita. Nah, yang pertama itu kita harus tahu bahwa ASI itu adalah bersifat supply and demand, di mana ada permintaan di situ ada pengeluaran ya moms. Nah, jadi pada proses pertama sebelum kita benar-benar menyapi ini, kita harus mengurangi frekuensi menyusui anak kita. Jadi kalau yang pertama atau 1 bulan sebelum menyapi ini anak biasanya menyusui 5 kali sehari, bisa dikurangi 4 kali sehari, 3 kali sehari, 2 kali sehari, sampai 1 kali sehari. Nah, kenapa harus dikurangi seperti itu? Karena nanti otak kita akan memproses, otak kita akan mencerna bahwa kita tidak membutuhkan ASI sebanyak dulu, sehingga ASInya pun sedikit demi sedikit bisa berkurang ya moms, sehingga ASI bengkak itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu setelah proses kita menstop menyusui anak kita ya moms. Jadi yang harus kita lakukan ini, apabila ASI terasa bengkak atau terasa penuh, kita harus segera mengeluarkan ASI kita dengan menggunakan alat perah atau alat pumping ya moms. Tapi saat kita memerah ASI kita itu tidak seperti memerah ASI saat menstok ASI ya moms. Jadi tidak dibiarkan sampai kosong, tapi hanya dikeluarkan hingga kita tidak merasa sakit lagi di bagian payudara kita. Kenapa kok tidak dikosongkan aja kak, kan biar lega gitu ya? Karena pada saat kita mengkosongkan ASI, otomatis ASI itu akan terisi kembali dan akan banyak keluarnya ya moms, sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Jadi karena ASI ini sifatnya seperti pompa air ya moms, jadi kalau misalkan kosong pasti mengisi secara otomatis, maka kita juga memerah ASI itu saat proses menyapi tidak boleh sampai kosong. Jadi sampai misalkan PD kita atau payudara kita ini terasa bengkak ya moms, dikeluarkan aja sampai oh ini udah nggak terlalu keras gitu ya moms. Jadi tidak usah sampai kosong. Nah, itu dia moms yang harus moms lakukan untuk menghindari mastitis atau perasaan kurang nyaman, bengkak, demam, dan lain-lain saat kita proses menyapi. Semoga bermanfaat. Untuk moms yang punya tips lain untuk mengatasi mastitis atau perasaan tidak nyaman, sakit di bagian payudara saat proses menyapi anak, bisa tulis di kolom komentar ya moms. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dalam memberikan ASI kepada anak kita. ASI adalah nutrisi terbaik yang Allah kirimkan melalui kita kepada anak kita. ASI adalah kewajiban kita sebagai ibu untuk memberikannya kepada anak kita, dan juga adalah hak anak kita untuk mendapatkannya dari kita. ASI juga adalah
Salah satu bentuk cinta kita kepada anak kita dan anugerah yang Allah berikan hanya kepada kita seorang ibu ya Mams, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Terima kasih ya Mams telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nenek.